على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن تكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Artinya lah barang siapa apabila khatib sudah naik mimbar maka jangan di antara kamu berbicara. Jangan yang lain kalau kamu berkata kepada temanmu diam, ngobrol. Dan khatib sudah berbicara maka kamu telah melakukan lagha. Kata-kata lagha itu apa? Cancel. Kalau bahasa Inggris itu cancel paling gampang. Lagha itu cancel. Jumat kamu tercancel. Yang paling tercancel ya nggak dapat pahala Jumat. Kan gitu kan? Banyak orang ketika mendengar hadis ini fokus di kata-kata berbicara. Tidak berfokus dalam arti hal-hal yang menyibukkan kamu daripada mendengar khatib. Maka ketika dijelaskan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan zaman dulu kan nggak ada sejadah. Ketika khatib berbicara, kamu sedang memainkan tanganmu di pasir, begini, sudah masuk lagha. Kenapa? Kamu menyibukkan diri kamu terhadap khutbah khatib, kamu sibuk sendiri. Kan itu khutbah Jumat itu dinilai satu makam 2 rakaat. Kan sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat. Makam 2 rakaatnya di mana? Di khutbah. Maka khutbah itu harus kita berupaya menyimak, mendengar, tidak boleh ada distraksi. Maka HP nggak boleh nyala, nggak boleh jawab WA, apalagi kalau nonton. Ana kalau jadi khatib berapa kali ada main HP depan Ana langsung tegur. Langsung. Nggak bisa begitu. Masyarakat harus tahu. Nggak boleh itu main-main HP kalau khatib khutbah, nggak boleh. Itu Jumatnya nggak ada gunanya, hilang udah. Batal. Kata-kata lagha batal. Jadi jangan nih. Zaman dulu Rasulullah kan orang nggak ada main HP. Ya kan? Paling nggak ngobrol kan? Ngobrol. Yang negor yang ngobrol salah, apalagi yang ngobrol. Kan? Idza qulta li sahibika ansit. Diam. Berarti kan yang disuruh diam lagi ngobrol kan? Yang suruh diam nih maksudnya apa? Dia mau dengar kan? Salah. Apalagi yang ngobrol. Kalau pakai isyarat? Pakai isyarat? Pakai isyarat. Pakai isyarat boleh? Sebagai ulama kata boleh. Kenapa? Kadang ansit itu kan dikeluarin suara. Idza qulta, kata-kata qulta ketika kau berkata, suara ada. Kan gitu kan? Nah, tapi yang begini nih, kalau ada eye contact, kalau jauh bukan berarti mesti samperin ke sana. Yang kita bisa tepuk kan sebelah kita kan. Nah, itu yang punya wewenang siapa? Khatib kalau sudah di atas. Banyak khatib kita paham kalau di atas mimbar itu nggak boleh ngomong-ngomong yang lain. Ceramah nggak berhenti sampai habis. Nah, Rasulullah pernah berhenti khutbah, suruh orang berhenti, bangun sholat. Ya, Sayyidina Umar lagi khutbah, dikoreksi sama orang. Ada dia bilang, anak khatib jangan koreksi anak. Enggak, diskusi. Allah ya. Karena Sayyidina Umar ya. Jadi khatib itu, khatib itu punya wewenang ketika untuk menertibkan orang yang sedang ngaud di tempat sholat Jumat. Punya wewenang. Jadi sebaiknya tromol itu sebelum sholat. Sebelum khatib naik. Iya. Sebelum khatib naik. Kan, kenapa dijalankan trompol pas khatib udah ceramah? Karena udah penuh orang. Nah, orang nunggu penuh. Kan gitu kan? Anda bilang tadi, Anda punya kakek Anda jadi Muhammad bin Ahmad bin Jadil Habsyi, itu imam Masjid Raya As-Sa'adah di Kupang. Abah Anda bilang, selama beliau menjabat, itu tidak boleh trombolan jalan. Kapanpun. Trombol gak boleh. Trombol itu semua taruh di pinggir. Yang mau sedekah, sedekah. Masjid tidak ngemis. Nah, so Allah nggak ngemis. Ente mau kasih. Itu satu. Yang kedua, betapa banyak orang yang tadinya datang, dia nggak mau sedekah. Tiba-tiba yang sebelahnya, ya elah, gua tahu nih tetangga gua ini nggak sekaya gua nih. Masa iya gua nggak keluarin? Akhirnya dia begini-begini juga. Belum tentu ada duitnya. Akhirnya kita memancing orang berbuat dosa. Buat apa? Makanya jadi dilarang. Dan Ana bukan orang yang keliling dunia kemana-mana, enggak. Enggak gitu Ana. Ana pernah tinggal di Arab Saudi, Ana pernah tinggal di Jordan, Ana sering ke Malaysia, Ana sering ke Singapura.
Tidak ada terombol jalan. Hmm. Itu hanya ada di Indonesia. Jadi jangan dianggap ini tradisi Islam dulu orang melakukannya, enggak. Enggak sama sekali. Apakah itu sesuatu hal yang mubah? Mubah. Nggak masalah. Ya kan? Tapi jangan sampai mengganggu hal yang penting. Itu khutbah. Maka dijalankan, kalau mau dijalankan, jalankan sebelum khutbah. Iya. Kalau anak, Allah berikan misalnya wewenang seperti kakek anak kan larang, nggak ada tombol jalan. Maksudnya setengah sana, taruh di pinggir-pinggir. Dan anak pribadi kalau masuk masjid, anak langsung cari itu. Kan belum mulai nih, kan pasti ada kotak-kotak di pinggir. Langsung kasih situ, jangan selesai udah. Kotak itu di pintu ada, di samping-samping Semua ada. ada. Iya.